Sekarang waktunya kita bersinar, menyatakan kebesaran namanya. Tuhan dahsyat dan perkasa, tiada bandingannya. Keselamatan seperti sungai, penuhi bangsa-bangsa. Sekarang waktunya kita bersinar, menyatakan kebesaran namanya. Tuhan dahsyat dan perkasa, tiada bandingannya. Keselamatan seperti sungai, penuhi bangsa-bangsa. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GKKD Bogor. Mari siapkan diri kita untuk beribadah dengan sikap yang terbaik supaya tetap fokus dan khusyuk. Tidak dengan posisi berbaring atau sambil makan. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat merespon setiap pujian penyembahan yang dipimpin oleh worship leader dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pembicara. Mari pastikan Bapak Ibu Saudara-saudari tetap mengikuti rangkaian ibadah online dari awal sampai akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita hari ini kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan Tuhan bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kita. Mari kita naikkan sembah kita, syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia yang layak disembah. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, Tuhan. Penyembahan yang terbaik bagimu, Engkau layak terima pujian kami, Tuhan, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, Tuhan, karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Segala pujian bagimu, Tuhan. Haleluya. Kami bersorak bagimu, Yesus, Yesus. Saudara, kita percaya kuasa firman Tuhan yang sanggup mengubahkan kita, yang membawa terus terbang tinggi bagai Raja Wali. Saya kita yang percaya, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kita mau terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sebab firman-Mu, Tuhan, yang menuntun jalan-jalan kami. Katakan sama-sama. Firman-Mu, Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu
menjadi pancaran firman-Mu Tuhan. Hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Ini kerinduan kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai, sebab Engkau bersama kami Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Hidup kami sesuai firman-Mu. Kami percaya janji-Mu Tuhan, menghidupkan kami, membangkitkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama dan kami berdoa agar berkat firman Tuhan itu boleh kami alami, itu boleh kami nikmati di pagi hari ini. Kami percaya ketika firman Tuhan dinyatakan ada kelegaan, ada damai sejahtera, ada penghiburan, ada kesembuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita percaya bahwa saat dimana kita ada saat ini yang dikatakan orang adalah new normal. Satu hal yang harus kita pegang, kita harus tetap setia, kita harus taat dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Supaya apa? Supaya dengan kondisi yang dikatakan orang new normal sekarang, kenormalan yang baru, kita semakin mengalami kuasa firman Tuhan. Kita semakin diteguhkan bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Memang dalam new normal sekarang ini ada peraturan, ada ketetapan yang baru yang harus kita patuhi. Zaman new normal, kondisi new normal ini bukan kali ini saja. Dulu juga ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka mengalami new normal. Mereka mengalami satu keadaan yang baru, kenormalan yang baru. Kalau di Mesir, mereka itu dikatakan mereka sebagai budak, dikatakan mereka orang-orang yang dipekerjakan sebagai orang kerja paksa. Dan rumah mereka ada di rumah yang tetap. Dan mereka harus kerja keras. Dan dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 20 bahwa mereka sepertinya dikeluarkan dari tanah Mesir itu, keluar dari dapur perapian. Itu sangat keras, sangat panas, dan mungkin juga ada luka-luka di dalam batin mereka. Di dalam batin mereka secara rohani ada luka. Dan ketika mereka menyeberang masuk ke Gunung Sinai, di sana dikatakan ada kenormalan yang baru. Mereka makanannya beda. Kalau di Mesir makanannya daging, roti dan segala macam. Tetapi ketika mereka ada di Gunung Sinai, di padang gurun, makanan mereka sudah mana
yaitu roti dari surga, makanan yang tidak pernah mereka nikmati. Dan kalau di Mesir mereka itu banyak kerja, tetapi sekarang di Gunung Sinai mereka lebih banyak merenungkan firman Tuhan. Mereka lebih banyak mendengarkan perintah-perintah Tuhan daripada bekerja. Tujuannya adalah supaya ada perubahan karakter di dalam kehidupan mereka. Tuhan mau ubah perilaku mereka, Tuhan mau ubah sikap mereka, Tuhan mau ubah tabiat mereka, Tuhan mau ubah respon mereka terhadap apa yang akan mereka hadapi. Dan Tuhan bawa mereka melalui gurun, sesuatu yang mungkin aneh bagi mereka. Kenapa Tuhan harus membawa kami ke sini? Kenapa Tuhan harus bawa kami melalui jalan ini? Tujuan Tuhan adalah bagaimana supaya mereka mengalami perubahan karakter, perubahan sifat. Karena apa? Mereka harus masuk ke tempat yang baru lagi, di mana ada new normal lagi ketika mereka sudah sampai di tanah Kanaan. Tetapi Tuhan mau agar mereka mengalami suatu perubahan. Mereka memiliki karakter yang baru. Tuhan mau singkirkan sungut-sungut dari mereka. Tuhan mau singkirkan iri hati dari mereka. Tuhan mau singkirkan pemberontakan dari mereka. Tuhan mau singkirkan ketidaktaatan kepada firman Tuhan dari mereka. Tuhan mau singkirkan ini, sehingga Tuhan mau bawa mereka ke satu keadaan yang baru, satu keadaan yang baru di mana karakter mereka berubah. Tuhan mau agar perilaku mereka itu benar-benar berubah. Jangan ada lagi sungut-sungut, karena dengan sungut-sungut mereka tidak akan mengalami janji Tuhan. Dengan iri hati mereka tidak akan mengalami janji Tuhan. Demikian juga dengan new normal yang kita alami saat ini. Kita mau untuk kita bisa melewatinya. Melewatinya bukan hanya lewat, tetapi kita sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Dan satu-satunya kekuatan kita untuk kita bisa melewati new normal ini dan sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita, tidak ada cara lain kecuali kita memiliki karakter Kristus. Kita memiliki karakter Kristus. Memiliki karakter Kristus itu bukan hanya sekedar meniru, tetapi kita mengenakan, kita memakai, kita memilikinya di dalam kehidupan kita. Karakter Kristus itu sangat luar biasa. Bahwa dikatakan dalam Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Ini adalah karakter yang luar biasa. Bahwa dia semakin besar, dikatakan bahwa dia semakin dikasihi Allah dan manusia. Karakter kita itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Bahwa dikatakan bahwa karakter yang benar itu adalah karakter yang semakin hari, semakin kita dewasa, kita semakin dikasihi Allah dan manusia. Dan karakter yang kedua yang dimiliki oleh Kristus, di dalam Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Bahwa karakter yang luar biasa, bahwa Kristus itu tetap fokus kepada Tuhan. Dia bukan mengerjakan atas keinginan dia sendiri, tetapi dia mengerjakan apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan dia. Dan ini adalah karakter yang harus kita miliki. Ini adalah karakter yang Tuhan ingin kita miliki, bahwa semakin kita besar, semakin kita dikasihi Allah dan manusia. Dan juga kita senantiasa fokus kepada Tuhan. Bagaimana di zaman ini, di situasi ini, kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita mau belajar apa yang harus kita lakukan di saat-saat ini. Kita mau melihat Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai 21 dikatakan seperti ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.
Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian-nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Kita mau belajar bagaimana kita memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Kalau kita semakin dewasa, hikmatnya semakin besar dan fokus kepada Tuhan, maka kita akan melihat apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Orang yang memiliki karakter Kristus, dia pasti akan mengerti apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Nah, ayat ini menjelaskan, perhatikanlah dengan seksama. Artinya perhatikan dengan menyeluruh. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Firman Tuhan ayatnya 15 dikatakan, perhatikan dengan seksama. Di zaman new normal ini, mari perhatikan dengan seksama. Perhatikan semuanya. Perhatikan dari sisi Tuhan bagaimana, perhatikan dari sisi teman-teman bagaimana. Semua sisi kamu harus lihat. Supaya apa? Supaya kamu benar-benar tahu apa yang harus kita lakukan di zaman ini. Kita mau melihat dengan teliti, melihat dengan cermat, melihat dengan tepat, supaya kita bisa merespon dengan benar. Maka dikatakan perhatikan dengan seksama. Kenapa harus kita perhatikan dengan seksama? Karena hari-hari ini dikatakan di dalam ayatnya yang ke-15, hari-hari ini adalah jahat. Di dalam ayat 16 dikatakan, kenapa kita harus perhatikan dengan seksama? Hari-hari ini jahat. Kita mau percaya apa yang difirmankan Tuhan, bahwa kita ada di ujung zaman sekarang ini, dan iblis tidak mau tinggal diam. Dia akan mengerahkan segala kekuatannya untuk merebut sebanyak mungkin orang, menyesatkan sebanyak mungkin orang. Maka hari-hari ini dikatakan adalah hari-hari yang jahat. Milikilah hikmat Kristus dalam hidupmu, supaya engkau tahu, bisa memperhatikan dengan seksama kondisi yang ada saat ini. Supaya kamu tahu, supaya kita tahu apa yang tidak boleh kita lakukan dan apa yang boleh kita lakukan. Mari kita lihat apa yang seharusnya kita hindarkan, tidak boleh kita lakukan. Yang pertama dikatakan, jangan bebal dikatakan. Ayat 15 dikatakan, janganlah bebal. Artinya jangan melakukan sesuatu yang salah terus menerus, tidak mau diperingatkan, tidak mau berubah, selalu mencari alasan untuk membenarkan diri. Janganlah bebal dikatakan. Jangan harus menunggu. Orang bebal kalau disalahkan tidak bisa, karena dia akan mencari pembenaran untuk dirinya. Janganlah bebal. Bebal ini bukan bawaan. Tidak ada orang dilahirkan bebal, tidak. Ini melalui suatu proses, sehingga lahir perilaku, lahir karakter yang dikatakan orang bebal ini. Dan hati-hati ketika kita bergaul dengan orang bebal ini. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang dikatakan. Sungguh malang nasibnya ketika kita berteman, bergaul dengan orang bebal. Saya mau katakan, kain kotor dicampur dengan kain yang bersih, bukannya yang kotor jadi bersih. Yang ada, yang kotor, yang bersih itu jadi kotor. Jadi hati-hati, itu maksudnya, akan jadi malang nasibnya. Dan yang kedua yang tidak boleh kita lakukan adalah jangan bodoh. Tidak ada sebenarnya orang yang dilahirkan bodoh, dan juga tidak ada jalan pintas untuk pintar, tidak ada. Dikatakan jangan bodoh, belajar. Orang bodoh itu kurang pengetahuan, kurang informasi, dan mudah
dan tidak mudah untuk mengerti dikatakan. Dan ini harus diajar. Satu karakter yang mau diajar, yang mau belajar, itu harus kita miliki. Dan yang ketiga yang tidak boleh kita lakukan adalah jangan mabuk anggur. Jangan sampai hidup kita hanya dipenuhi oleh hawa nafsu, sehingga apa yang keluar dari hidup kita adalah semua adalah kedagingan. Dan kedagingan itu banyak dikatakan adalah kenajisan, percabulan, keserakahan, kebohongan. Jangan kita dipenuhi oleh itu. Nah, itu adalah karakter yang tidak boleh ada dalam hidup kita. Nah, karakter yang bagaimana yang boleh ada dalam hidup kita? Seperti firman Tuhan ini dikatakan, jadilah arif dikatakan. Jadilah arif, jadilah bijaksana, pandai, paham. Jadilah orang yang tahu apa yang benar dan lakukan dengan benar. Orang arif itu dia bertindak setelah dia melihat dari sisi Tuhan. Di new normal ini mari kita lihat apa yang Tuhan mau, jangan apa yang kita mau. Apa yang Tuhan mau dengan new normal yang ada sekarang ini? Supaya apa? Supaya kita bisa bertindak dengan arif. Orang yang bertindak dengan arif, bijaksana itu dikatakan adalah orang yang bertindak benar dengan cara yang benar. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah di ayat yang ke-17 dikatakan, usahakan mengerti kehendak Tuhan. Bahwa pengertian akan kehendak Tuhan itu tidak datang instan, ya. Tetapi di sini dikatakan usahakan, upayakan untuk engkau mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengerti? Kita sudah diselamatkan, iya, tetapi untuk kita bisa lebih lagi maju di dalam Tuhan, kita harus memiliki karakter Kristus ini, yaitu usahakan mengerti kehendak Tuhan dalam hidupmu. Ya. Agar apa? Agar kerinduan yang Tuhan sudah tetapkan atas kita itu boleh tergenapi. Kita usahakan, lalu kita harus belajar. Kita harus terima pembelajaran. Kita harus merenungkan dan kita harus belajar untuk melakukan, berlatih melakukan apa yang kita dengar. Kita harus belajar untuk melakukan apa yang kita katakan. Belajar untuk komitmen. Lakukan apa yang kau katakan. Kerjakan keselamatanmu. Pertanggungjawabkan keselamatan itu. Bahwa dikatakan Yesus, dikatakan dia semakin dikasihi Allah dan manusia. Kenapa? Karena dia kerjakan apa yang benar dengan cara yang benar itu. Demikian juga dengan kita. Kerjakan, pertanggungjawabkan keselamatan yang kita terima daripada Tuhan itu. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan, jaga perkataan, ya. Karakter yang benar itu adalah orang yang menjaga perkataannya. Jangan asal keluar omongan. Jangan ngomong yang sembrono dikatakan. Jangan ngomong kosong, omong hampa. Dan jangan keluar kata-kata yang tidak pantas daripada mulut kita. Bahwa Tuhan katakan, perkatakanlah, berkata-katalah seorang dengan yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian. Artinya apa? Bersukacitalah, bersorak-sorailah, mengucap syukurlah. Itu yang Tuhan katakan. Mari kita praktekkan bahwa karakter Kristus, kalau kita memiliki, kita katakan bahwa kita memiliki karakter Kristus, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Jagalah perkataan kita. Berkata-katalah di dalam mazmur pujian, seorang dengan yang lain. Katakan dengan sukacita. Katakan dengan penuh peneguhan kepada teman-temanmu di rumah. Katakan bermazmurlah bagi Tuhan. Pujilah dia. Itu karakter Kristus itu. Dan yang keempat, yang harus kita jaga, yang harus kita lakukan, itu adalah rendah hati satu dengan yang lain. Ini adalah satu sikap yang harus kita praktekkan. Memang mudah mengatakannya, kita harus punya kerendahan hati, tetapi sulit untuk melakukannya. Dan satu kunci kekuatan di dalam keluarga, di dalam jemaat adalah ketika seorang merendahkan hati kepada yang lain.
Dan begitu juga yang lain merendahkan hati satu dengan yang lain. Itulah kunci kekuatan kita. Dan perpecahan itu akan lahir ketika orang tidak mau merendahkan hati, menganggap diri paling benar. Mari, kalau kita mau melihat keluarga kita kuat di zaman new normal ini, jemaat kuat di zaman new normal ini, mari kita saling merendahkan hati satu dengan yang lain. Iblis tidak akan bisa menghancurkan kita dari luar. Kehancuran keluarga bukan dari luar. Kehancuran gereja bukan karena luar. Kehancuran gereja atau keluarga itu dari dalam. Gereja semakin ditekan akan semakin kuat. Gereja ditekan akan semakin bersinar. Tetapi iblis akan pakai dari dalam. Ketika kita sudah tidak mau lagi saling merendahkan hati satu dengan yang lain, maka kita tidak akan bisa bertahan lagi. Maka kita harus pegang. Ketika kita mau menjalani new normal ini dengan benar dan mengakhiri dengan benar juga nanti di dalam seumur hidup kita, milikilah karakter Kristus ini. Saya mau katakan bahwa zaman akan semakin sukar, tantangan akan semakin berat, tetapi kunci untuk kita menang, kunci untuk kita bisa mengakhiri dengan kemenangan adalah ketika kita memiliki karakter Kristus ini. Karakter Kristus akan membawa kita mengalami kemenangan sekarang dan yang akan datang. Kita tidak perlu takut untuk menghadapi kondisi yang ada saat ini dan juga yang akan ada masa depan, karena kita percaya, kita tahu kuncinya bagaimana supaya menang, yaitu memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus itu dikatakan semakin dia besar, semakin bertambah hikmatnya. Itu yang harus kita miliki. Semakin kita dewasa, semakin umur kita bertambah. Kalau kita memiliki karakter Kristus itu, maka hikmat yang Tuhan berikan kepada kita akan semakin besar. Dan itu bisa dibuktikan bahwa kita akan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Semakin dikasihi Allah dan manusia, tambah usia kita, tambah dikasihi Allah dan manusia. Dan kita dikatakan bahwa kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan, dan kita benar-benar melakukan bukan untuk diri kita sendiri, bahwa kita melakukan apapun tujuannya supaya dunia melihat, mereka melihat perbuatan yang baik yang kita lakukan, dan mereka memuliakan Bapa kita yang di sorga. Itulah karakter Kristus. Memiliki karakter Kristus, mereka akan melakukan, mereka akan mengerjakan pekerjaan yang besar, yang baik. Supaya apa? Supaya dunia melihat perbuatan baik yang kita lakukan, dan mereka memuliakan Bapa di surga. Biarlah melalui hidup kita, dimanapun Tuhan tempatkan, Injil kerajaan surga dinyatakan. Biarlah melalui hidup kita, ditempatkan dimanapun Tuhan tempatkan kita, biarlah kerajaan Allah dinyatakan di sana. Biar kesaksian hidup kita itu membuat orang tertarik kepada Tuhan. Biar perkataan kita membuat orang itu kagum kepada Tuhan. Mereka memuliakan Bapa di surga. Dan untuk itulah kita dipanggil, untuk itulah keluarga kita dipanggil, untuk itulah jemaat ini ada. Bahwa ketika orang melihat keluarga kita, Bapa di surga dipermuliakan. Ketika orang melihat jemaat di mana kita ada saat ini, nama Tuhan ditinggikan. Tinggikanlah Tuhan melalui hidupmu, dan biarlah tambah usiamu, engkau tambah dikasihi Allah dan manusia. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami belajar untuk kami boleh memiliki karakter Kristus.
bukan sekedar untuk meniru, tapi memilikinya. Kami mengenakannya di dalam kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami semakin dewasa, semakin tambah hikmat kami Tuhan. Semakin kami boleh dikasihi Allah dan manusia Tuhan. Hidup kami boleh bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami tetap fokus kepada Tuhan. Hidup kami tetap mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah ketika orang melihat perbuatan yang baik yang kami lakukan, mereka memuliakan Bapa, mereka memuliakan Tuhan yang di sorga. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini itu boleh tertanam, itu boleh bertumbuh dalam hidup kami, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Terima berkat yang sempurna daripada Dia, yang akan memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati usahamu. Berkat kasih sayang daripada Bapa Surgawi, kasih karunia daripada Yesus Kristus, dan penghiburan, pemeliharaan yang sempurna daripada Roh Kudus. Itu yang menemani hidupmu, itu yang menyertaimu dimanapun engkau berada, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Baik, semua kita yang menerima berkat katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Demikian ibadah online GKKD Bogor untuk minggu ini. Diinfokan kepada seluruh jemaat bahwa persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA Pelayanan atau melalui aplikasi dompet elektronik OVO dengan scan QR Code yang tertera di layar. Mari pastikan kita tetap terhubung bersama dalam ibadah dan komunitas sel di kelompok usia masing-masing, serta membaca Alkitab 4 pasal sehari sehingga iman kita tetap bertumbuh semakin kuat. Untuk informasi seputar kejemaatan dan materi khotbah setiap minggunya dapat diakses melalui Facebook, Instagram, dan YouTube GKKD Bogor. Untuk renungan harian dapat diakses melalui www.towards2020.org. Sekian perjumpaan untuk minggu ini. Tetap sehat, tetap semangat. Salam Living Word. Tuhan Yesus memberkati.